Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kerukunan antar warga, terlebih lagi kenikmatan, kesehatan, dan waktu luang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid yang mubarakah ini. Dan suatu pemandangan yang sangat indah, ya. Tidak perlu harus banyak jamaah. Yang penting suatu masjid itu membahas yang di dalamnya mereka saling mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Jadi tidak perlu jamaah yang sangat banyak, meskipun hanya 1-3 orang saja. Yang penting dalam masjid itu membahas tentang pembahasan Al-Quran, saling mengajarkan satu sama lainnya, yang sebagaimana kita laksanakan sekarang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berkumpul saling mengajarkan Al-Quran dan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala beserta hadis Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti turunkan kepada mereka 4, yaitu ketenangan, ya, karena mereka tenang oleh Al-Quran, dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka didatangi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan ini juga para malaikat telah berkumpul di sisi kita yang telah membahas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membanggakan seseorang yang berada di majelis itu, ya, menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat juga yang hadir di sini. Hanya saja malaikat memang yang kita tidak bisa melihatnya, ya, tetapi kita harus meyakini bahwasanya adanya malaikat yang hadir di dalam majelis ini. Meskipun hanya 3 orang, Rasulullah SAW tidak mempersyaratkannya. Barakallahu fikum. Ada 2 hadis dari Rasulullah SAW yang sangat berharga sekali di dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya, yang seharusnya juga kita menjadikan pegangan atau prinsip kehidupan kita bersama dan selainnya. Yaitu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan." Jadi ini hadis satu pegangan yang sangat berharga sekali dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah SAW mengatakan, semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita, ya, seperti kita bersemangat di dalam menjalani tugas-tugas kita, mengemban amanah, mencari rezeki, terlebih lagi semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bersemangat beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan dunia, bukan cuma hanya dunia, tetapi mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Akhirat juga dia dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyanna hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yaitu ibadah, ya, dan dia entah ia perempuan maupun laki-laki, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan mereka kehidupan dunia yang baik maupun akhiratnya. Wala najziyannahum, dan kami akan membalas mereka lebih baik dari apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Jadi mereka akan mendapatkan dua, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Dan puncak semangat tersebut adalah ini yang paling penting, dan diantara termasuk bentuk ibadah yang paling agung, yaitu menuntut ilmu. Bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Ya, jadi kita bersemangat menuntut ilmu sebagaimana yang kita ketahui bersama. Menuntut ilmu ini, jamaah hadirin yang mulia, jin yang sekelas jin yang disebutkan para ulama adalah makhluk yang paling paling pintar dalam segala hal. Dia bisa berubah wujud, pintar menggoda manusia, membolak-balikkan hati manusia, ya. Bahkan jin sekaligus mereka itu bersemangat menuntut ilmu, yakni jin dari kalangan muslim. Ada ayatnya, ya. Jadi dia memiliki ayat, dalilnya, kalau kita sebut dalilnya, yang dimana jin bersemangat di dalam menuntut ilmu. Apa ayatnya? Ayatnya silakan dicek, surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, apa yang mereka buat? Yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Quran, bersemangat. Jadi mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, apa yang dibaca oleh Rasul. Para jin ini. Falamma hadaruhu, kata Allah, ketika mereka mendatangi majelis Al-Quran yang dimana Nabi di dalamnya, mereka mengatakan kepada kawannya, qalu ansitu. Para jin ini berkata kepada teman yang lainnya, diam kau dulu. Ya, dia bilang diam. Betapa semangatnya dia ingin mendengar Al-Quran. Menyuruh diam jin yang lainnya, teman-teman yang hadir di majelis. Falamma qudiya. Dan ini juga semangatnya, menunjukkan besarnya semangatnya para jin ini, ya. Falamma qudiya, ketika mereka selesai dari bermajelis ilmu bersama Nabi, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka para jin ini kembali kepada kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan, nasihat. Jadi mereka pun jadi da'i. Jadi para jin ini bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat pula menyebarkan ilmu agama. Maka dalam menjalani hidup kita, senantiasalah kita bersemangat di dalam hal-hal yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tadi. Dan dilanjutannya, wala ta'jiz, wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa, memperbanyak doa. Kemudian dilanjutkan, wala ta'jiz, jangan pernah melemah. Maksudnya melemah dalam hal ini termasuk juga terlalu banyak mengeluh. Manusia tidak ada yang tidak mengeluh, ya. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Makanya saya katakan mengurangi keluh kesah, tetapi memperbanyak doa. Wasta'in billah, sebelumnya dibilang, dan berdoalah kepada Allah. Jadi perbanyak doa, kurangi mengeluh. Dan apabila, kata Rasul, apabila kalian ditimpai oleh sesuatu, jangan mengatakan sekali-sekali mengatakan lau, seandainya. Jadi berkata lau ini atau seandainya ini ada dua, ya. Berkata seandainya itu jika dalam hal kebaikan, itu tidak mengapa, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya. Seandainya tadi saya tambah 50 juta saya infak tapi kalau berandai-andai dalam hal keburukan seperti pertengkaran dalam rumah tangga atau antar saudara kita muslim,
seandainya tadi kuanum itu ya, jadi berandai-andai dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Seandainya tadi saya sholat sunnah tadi dapat pahala, itu boleh ya. Tetapi yang dilarang itu kata Nabi di sini yang dimaksud fala takul lau, jangan sekali-sekali mengatakan lau. Jangan sekali-sekali mengatakan seandainya, seandainya dalam hal keburukan. Yang dimana seakan-akan dia tidak menerima takdir. Itu yang berbahaya ya. Karena lanjutannya Rasulullah SAW mengatakan, jangan mengatakan seandainya saya lakukan ini dan itu. Tetapi katakanlah takdir Allah dan apa yang kehendaki. Ya, itu semua pasti ada hikmahnya ya. Apa yang diperbuat oleh Allah pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmahnya kita tidak ketahui sebagai manusia. Kemudian lanjutannya, karena lau itu membuka amalan syaitan. Ini sangat banyak terjadi ya, seandainya ini betul-betul terjadi di sisi kita. Kemudian di hadis yang kedua, yang sangat berharga, yang perlu kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan duniawi kita, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini saling koneksi, semangat dalam hal yang baik-baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Dan ini menjadi ciri baiknya keislaman seseorang, yang dimana dia meninggalkan hal yang tidak ada faedah bagi dirinya. Kata Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, ia mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kita lihat sekarang, mau dari orang anak-anak muda, orang tua pun, mau perempuan laki-laki, itu banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Terutama ghibah. Ya, kita sering mendengar seorang saling mengumpat satu sama lainnya sehingga membuat kebencian di antara mereka. Apalagi di anak-anak muda kita yang paling banyaknya bermain-main seperti judol ya. Ini merusak ciri keislamannya. Judol. Apalagi yang kita lihat kepada anak-anak kita yang biasa, mungkin semuanya dapat menemui hal ini. Yang kita lihat anak-anak kita berjoget-joget ria, TikTok di jalanan ya. Jika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak kita, dan saya diri pribadi ini nasihat juga, maka berikanlah himbauan dan syarat ketentuan terhadap penggunaan fasilitas tersebut.